Kejadian kecelakaan di tol yang dialami oleh Mas John menuntunnya bekerja menjadi penjaga tambak udang yang membuatnya lagi-lagi mengalami kejadian mistis. Didatangi sesosok siluman ular pesugihan yang berubah menjadi wanita cantik dan menawarkan diri untuk menikah dengan Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dan Sobat MM dimanapun Sobat berada. Malam hari ini kita kembali akan nonton bareng ya. Kisah nyata yang terbaru dari Mas John. Di depan kita ada Mas John, semua sudah kenal, videonya banyak. Ini banyak ya, di atas silakan ditonton. Dan Mas John ini adalah seorang nominasi atau pemenang Malam Mencekam Award 2023 yang diadakan tahun ini di Kota Cirebon ya. Betul. Mudah-mudahan Mas John bisa menang lagi nih tahun depannya. Ya, amin, amin. Oke, Sobat Malam Mencekam, Mas John akan mengisahkan kembali petualangannya mendapatkan pesugihan. Kenapa Mas John ini sering sekali melakukan pesugihan dan hasilnya pun tidak memuaskan. Iya. Banyak yang gagal, tapi yang kemarin di video yang kemarin itu berhasil ya. Berhasil. Yang pesugihan dengan Cuman orang Sumatera itu. Itu bukan haknya saya. Itu berhasil ya, Berhasil 1,8 ya, M. itu bukan, tapi itu bukan hak saya. Hak saya cuma hanya sekedar orang bayaran gitu. Dan itu juga tidak boleh diikuti ya. Iya, betul. Dan yang sekarang Mas John berkisah kembali ketika menemukan pesugihan baru. Betul. Didapatnya tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja, ya tanpa diduga ini. Ketika Mas John menjadi penunggu empang. Betul. Ini kisahnya setelah Mas John mengalami kecelakaan di jalan tol. Betul. Kemudian jadi supir angkot Supir angkot, betul. dan jadi tukang empang, jaga empang gitu ya. Iya, ada yang ngajak itu. Mas John, aktivitas apa nih sekarang ini? Masih masih jadi driver, cuman sekarang udah jarang aktivitasnya. Kenapa? Usia? Ya, ke satu faktor usia, terus kedua nggak terlalu kuat kena capek itu, Mas. Kalau terlalu capek itu bisa ke badan tuh sakit lah. Ya usia berarti ya. Jadi nggak bisa diporsir kayak dulu gitu, Mas. Paling jarak-jarak pendek aja Jarak gitu. pendek kota-kota aja gitu. Nah Sobat, Mang Ei punya pantun. Bagus nggak nih ya? Ke kota Cirebon numpang truk gandeng. Betul. Turunnya di pinggir jalan. Terus Mas John ritual modalnya goceng. betul. Tumbalnya beruntun, nyawa jadi taruhan. Betul. Nah, katanya ada yang nantang Mang Ei pantun tuh. Jadi untuk sobat yang punya pantun silahkan kirim atau komentar di bawah. Ya. Pantun yang terbaik akan ada hadiah dari Malam Mencekam. Oke? Nanti kita bacakan di setiap video ya. Untuk pantun yang terbaik. So jangan ketinggalan. Ada hadiah yang menarik. Oke, sobat Malam Mencekam, kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Mas John. Yang kangen dengan Mas John, jangan skip videonya sampai akhir ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas John. Begini, Mae. Saya itu mau menceritakan kisah apa ya? Jadi bukan saya mencari pesugihan, cuman itu secara tidak disengaja, Mae. Secara tidak disengaja, entah gimana ya. Jadi hidup saya tuh selalu bertemu dan selalu mendapatkan hal-hal yang seperti itu terus, Mang. Saya juga nggak ngerti. Selalu ketemunya tuh yang begitu terus. Nah, ya sekarang ini udah alhamdulillah udah nggak melakukan pesugihan lagi. Nah, itu kan terjadi dulu waktu mungkin sahabat MM juga pernah menyaksikan cerita saya. Waktu di jalan tol Cikampek itu, waktu mobil saya mengalami kecelakaan sampai 3 hari 3 malam, itu kan pada akhirnya kan mobil setelah diangkat, nah mobil itu kan tidak bisa beroperasi, Mang. Tidak bisa beroperasi, setelah itu mobil masuk ke bengkel, diberesin. Nah sementara itu daripada saya menganggur, Mang, saya pikir. Daripada saya menganggur, akhirnya saya ada temen, ya bukan temen sih, bekas kenek saya juga. Bekas kenek saya itu bawa angkot sebelum si Jibul itu, kenek yang pertama saya itu. Bawa angkot, namanya Anton. Apa ya, basa-basi lah.
sama saya, "Ang, mau nggak bawa angkot?" "Oh iya Ton, nggak apa-apa, saya nembak-nembak aja," saya bilang gitu mah. Akhirnya saya bawa angkot. Bawa angkot kurang lebih itu jarak 5 hari. Waktu itu angkot setoran 60.000 mah. 60-70 lah. Setoran wajibnya 40.000 itu mah. Trayeknya itu AEK. Dari Perum ke Krucuk. Trayek AEK itu kan jalur gerasi saya kan di daerah situ. Kota Cirebon. Kota Cirebon ya. Itu trayek AEK. Nah, Perasaan Mas John dari mobil gede, dari gandengan nyupir angkot, gimana tuh? Kayak bawa apa itu? itu ya memang ada sedikit apa ya, kagok lah. Kagok itu apa ya? Canggung lah, canggung. Terus teman-teman banyak yang nanya gitu, "John, gimana kamu biasa bawa gandeng, sekarang bawa angkot lah daripada nganggur," kata saya gitu mah. Saya jawabnya gitu, daripada nganggur. Ya banyak teman-teman yang ngomong, yang ngasih share apa. Cuman kan saya masih betah di perusahaan ini mang. Jadi biar mobil saya sedang di dock, sedang di bengkel, saya nggak berani keluar karena saya masih suka sama perusahaan ini. Saya itu mendapat penumpang potongannya orang kaya mang. Mau ke stasiun, kata saya dari Perumnas itu mang. "Pak, kalau mau ke stasiun jangan naik saya, naiknya itu aja G5. Kalau ini salah jalannya ke pelabuhan, udah nggak apa-apa aja, saya nunggunya lama, nanti gampang turun di pesisir, saya naik becak ke stasiun." Akhirnya sih bapak itu ngobrol mah ya, "Gimana penghasilan angkot gini. Oh, payah," kata saya, "tuh ribu, apalagi bawanya AEK. Kan jalurnya bukan jalur, kalau AEK tuh bukan jalur anak sekolah mah ya. Bukan jalur kampung, itu jalur kerja. Jadi kalau ramai itu jam 8 sama jam pulang kerja aja." Akhirnya nganterin bapak itu nyampe ke pesisir. "Pak," kata saya, "diantar aja tak langsung ke stasiun." "Oh boleh." Waktu itu kan penumpang gak ada lagi mah, hanya bapak tersebut. Saya anterin dia ke stasiun Kejaksan. Nah stasiun Kejaksan, nah si bapak itu masuk stasiun, saya keluar saya narik lagi. Sorenya itu ketemu lagi mah, si bapak itu di pesisir itu mau ngadang angkot. Dia itu memang sengaja ngadang angkot saya mah. Dia itu sengaja ngadang angkot saya, nggak cari angkot lain. Akhirnya ketemu lagi sama saya, si bapak itu nawarin kerja itu mah. "Pak, gimana kalau bapak ini mau nggak kerja sama teman saya?" "Kerja apa Pak?" "Kerja jagain tambak udang." "Aduh kalau tambak udang berat," kata saya. "Beratnya gimana?" Katanya kalau tambak udang itu kalau waktunya panen itu biasanya rampok tuh datang makanya. Kadang-kadang gitu kalau tambak udang. Misalkan waktu panen itu biasanya rampok datang. Itu ngerampok udang biasanya yang biasanya saya tahu itulah. Terus kata bapak itu, "Enggak, kalau di situ enggak. Kalau luar pulau itu memang iya. Nah, ini kan bukan di luar pulau, terus aman lah, insya Allah aman." "Di mana Pak?" "Di daerah Pati makanya." Terus saya nggak nyebutin itulah ya tempat lokasinya, cuman lokasinya di daerah Pati. Nah, setelah saya bilang masalah gaji gimana? Masalah gaji itu 60.000. Terus gaji nggak bisa langsung diambil makanya. Jadi per panen apabila saya panen itu tinggal dihitung berapa hari, kan minimal ya makanya itu 80 hari. Ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Cuman saya makan gimana Pak, dari pemilik tambak nanti dikasih makan, nanti dikasih perbekalan tuh makanya. Kasih Indomie, kasih beras gitu. Terus tinggal nanti si bapak ini tinggal di tengah. Jadi di tengah ada saung-saungan makanya. Cuman saungnya enak, ini ya layak huni lah. Misalkan bapak mau bawa keluarga juga boleh. Di situ si penumpang itu ngomong kayak gitu. Kalau bapak mau bawa keluarga juga boleh, nggak apa-apa. Akhirnya itu saya mikir makanya. Si penumpang itu pulang lagi ke daerah Perumnas. Akhirnya ke daerah Perumnas, penumpang turun. "Nih Pak, nanti kalau Bapak positif, itu rumah saya. Tinggal Bapak ke rumah saya aja." "Oh iya, nanti saya pikirin dulu." Sama itu saya tetap narik angkot.
Udah 3 hari saya ngobrol sama istri saya mah. Ngobrol sama istri saya, mah gimana kalau saya itu bapak mau merantau ke daerah Jawa Tengah. Kerja apa pak? Kerja jadi tukang jaga tambak udang, ngurusin empangnya orang. Gimana mah? Ya kalau bapaknya seneng, nggak ada beban, ya nggak apa-apa. Cuman bayarannya nggak bisa dipastikan. Bila mana panen, saya panen itu baru bayaran. Kalau nggak panen, ya nggak bayaran makanya. Jadi akhirnya saya berdamai sama istri saya rundingan. Akhirnya istri saya itu membolehkan makanya. Ya udah pak aja, di sana aja nggak apa-apa. Yang penting bapak bisa jaga diri sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya ngomong lagi makanya sama si bapak-bapak tersebut. Oke pak, saya udah ngomong sama istri saya membolehkan saya kerja di sana. Cuman kalau bisa saya minta buat ninggalin di rumah, karena di rumah nggak punya uang sama sekali, saya bilang gitu. Nah akhirnya istri saya mengizinkan, saya dikasih uang 700.000 makanya. Dikasih uang 700.000 waktu itu kalau nggak salah naik Akas dari Cirebon ke Pati tahun 2005 itu kalau nggak salah 70.000. Naik Akas jurusan Cirebon Bungurasi Surabaya. Nah sisanya saya kasihkan ke istri saya bawa uang 300.000. Terus 70.000 ongkosnya turun ke Pati, saya nyari alamat. Akhirnya ketemu sama si pemilik empang tersebut, pemilik tambak tersebut itu. Pak, ini saya disuruh sama Pak Trisno yang dari Cirebon, ini namanya Pak yang punya empang ini. Oh iya itu masih baraya saya, masih saudara saya. Bilangnya kata Pak itu Trisno itu masih saudara saya, bilangnya gitu. Dikasih uang berapa sama Trisno? Saya dikasih 700 pak, saya bawa 300, yang 400 saya tinggalin di rumah. Sebenarnya sih ya kalau mau ninggalin di rumah tinggal ngebon lagi aja. Yang 700 buat pegangan kamu, itu orangnya baik makanya. Si Pak itu orangnya baik sekali. Nah udah, sekarang kamu istirahat, nanti besok pagi kita ke empang. Bilang gitu si Pak itu. Akhirnya saya ke empang. Pas ke empang itu, empang tuh besar makanya. Empang tuh besar lah. Kata saya apa saya sanggup gitu ya. Ngejaga empang segitu besarnya apa saya sanggup. Tapi dalam hati saya lah sanggup gitu. Cuman enak memang tinggalnya di tengah itu makanya. Di tengah ada saung-saungan. Saungnya ya layak lah. Jadi bukan saung tuh pakainya papan tuh makanya. Permanen lah itu. Bagus enak. Gak kehujanan gak apa. Ya layak lah layak. Memang sungguh layak. Nah saya diajak keliling. Jadi saya dikasih tugas makanya. Saya itu ngasih umpan udang itu setiap sebelum matahari keluar sama nanti mau menjelang maghrib. Yang perlu saya jaga itu pintu air makanya. Padahal itu ngasih tahu titik-titiknya. Ini empang saya ini ada 4 pintu air. Nah tolong kamu setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali kamu kontrol pintu air barangkali jebol. Kalau pintu air sudah jebol, itu saya mengalami kerugian yang besar. Udang bisa keluar semua. Begitu, Mang. Ya udah Pak, caranya gimana? Udah, nanti kalau debitnya naik, udah biar. Kalau debitnya turun, diturunin lagi si pintu air itu. Jadi saya mainan pintu air terus, Mang. Di situ tugasnya. Nah, Bapak itu pulang, ini kuncinya, kunci ranggonnya tuh, Mang. Kunci sawung gubuk itu. Saya buka, oh iya layak, kasurnya pakai kasur busa, terus ada karpet, ada apa, enak lah. Enak bagi saya, enak itu. Nah, akhirnya si bapak itu pada datang lagi. Ngasih perbekalan mangai. Ngasih beras, ngasih indomie, ngasih kopi itu ke saya sambil bawa termos, bawa gas, kompor. Udah ya beres semua aja perbekalannya kata Pak itu. Ya udah makasih Pak. Dia pulang.
Nanti kalau ada apa-apa, kamu ke rumah aja. Ya memang jauh sih Mang. Dari rumah ke Empang jauh. Ada bangsa 4 kilo, 3 kilo sih, segituan. Nah, itu di situ itu bukan saya sendiri Mang. Itu banyak empang-empang lainnya, ya yang nungguin juga banyak. Jadi bukan saya sendiri gitu. Akhirnya itu malam pertama saya di situ, terus pagi saya melaksanakan tugas saya Mang. Ngasih makan udang, ngasih makan udang. Terus akhirnya saya sesama penjaga tambak Mang. Saya ngobrol. Itu dalam obrolan itu tidak ada kata-kata atau bahasa yang mencurigakan Mang. Tidak ada kata-kata awas ini pemilik empang kamu orangnya nyimpang atau gimana gitulah. Enggak ada kata-kata itu. Jadi saya istilahnya wajar kerja aja Mang. Wajar kerja. Nah, setelah itu udah lama kira-kira kurang lebih 1,5 bulan Mang. 1,5 bulan itu di situ saya mulai ingat istri, ingat anak itu waktu itu. Mulai inget lah, mulai ada kerinduan saya Mang. Akhirnya mau ngebel, HP nggak punya Mang. Waktu itu hilang di jalan tol saya itu waktu itu. Setelah lama-lama itu saya mendapatkan hasilnya Mang. Kurang lebih itu 2 bulan lebih lah, nggak nyampe 3 bulan. Itu udang panen. Si udang panen. Itu dari upah pertama itu saya mendapat gaji 5.400.000 kalau 5 juta aja. 5 juta lebih sedikit lah. Itu saya kirim ke istri saya. Saya kirim, setelah kirim itu kan empangan kalau sudah panen itu disat Mang. Disat jadi dibersihkan, airnya dibuang semua terus digalang baru. Ganti galang baru itu air masuk lagi. Nah, dikala air masuk itu kan nggak langsung ditaruhi benih Mang. Itu minimal 1 minggu. Jadi ada waktu 1 minggu saya pulang. Ya itu bisa ngobatin rindu saya sama keluarga gitu lah Mang. Sama keluarga. Bisa bercengkraman sama keluarga. Nah, setelah 3 hari saya pulang lagi ke sana. Ke Pati. Setelah ke Pati, itu 2 hari kemudian benih datang. Benih udang datang. Setelah benih udang ditebar, nah itu kurang lebih waktu panen itu 2 bulan lebih, kurang lebih 3 bulanan lah berarti saya di situ Mang. Nah di situ saya mulai menebar benih yang kedua itu saya mulai ada curiga terus selalu digoda sama makhluk-makhluk astral Mang. Di waktu penanaman benih yang kedua. Pertama malam itu Mang, malam itu. Saya lagi duduk aja di luar. Itu memang malam itu terasa memang beda Mang. Hawanya terasa panas, memang beda lah. Sedangkan saya kontak dengan makhluk-makhluk seperti itu kan sudah nggak istilahnya nggak asing lah, nggak aneh karena saya sering melakukan gitu. Jangankan istilahnya tidak disengaja. Yang disengaja juga saya suka melakukan. Nah, di malam itu terasa panas sekali Mang. Itu habis maghrib itu. Nah, saya keluar ke empang sebelah ngobrol-ngobrol. Sampai kira-kira jam 10 saya masuk lagi pulang ke empang. Udah saya mau tidur, kata saya itu. Saya mau tidur. Pulang lagi ke empang ke ranggon saya sendiri, ke empang milik bos saya. Nah di situ saya malam jam 12 saya nggak bisa tidur Mang. Akhirnya saya sholat hajat. Itu yang bikin anehnya begini Mang. Waktu saya sholat hajat itu, sholat hajat saya belum selesai. Itu di depan saya ya bukan di depan sih di sebelah sejadah saya udah ada ular sanca Mang. Ngeringkel. Itu memang saya dilanjutkan nggak sampai putus di jalan nggak, saya dilanjutkan. Cuman yang bikin saya aneh begini Mang, yang bikin saya aneh, kok di pesisir di laut ada ular sanca, harusnya kan nggak ada Mang.
Kalau di daerah pesisir itu yang banyak ular dot, ular lempek, yang gepeng tuh Mang. Itu yang muncul ular sanca. Dah aja, saya sudah nebak Mang. Dari sore ini awannya nggak enak, berarti saya mau kedatangan tamu ini. Tamunya ini. Tamunya itu si ular itu. Udah saya itu Mang. Saya lanjutin hajat terus. Setelah lanjutin hajat, sekitar jam 3-an saya mulai udah selesai zikir apa jam 3-an saya selesai Mang. Saya keluar Mang. Saya keluar ngontrol irigasi pintu air. Saya ngontrol pintu air itu dari atas tuh celorot cep. Celorot cep 2 kali Mang. Dari atas tuh masuk ke empang. Dah saya biarin aja lah kata saya tuh ya. Saya keliling. Terus akhirnya asola pagi ya. Pagi saya nebar pakan, saya tidur Mang. Nah saya tidur, terus siang bangun masak Indomie masak apa. Terus makan Indomie apa, malam lagi ceritanya Mang. Ceritanya malam lagi itu ya tetap semenjak saya menemuin ular yang pertama itu, hawa di Ranggon itu udah terasa nggak enak. Itu malam yang kedua saya berinteraksi dengan makhluk astral itu Mang. Di malam yang kedua. Begitu saya, ya godaannya waktu saya sholat hajat terus Mang. Jadi godaannya setiap saya sholat hajat pasti digoda. Waktu saya sholat hajat karena saya nggak bisa tidur ya, ini hawanya sudah berbeda. Saya sudah merasakan ada makhluk nih di sini, ada makhluk dari dunia lain lah gitu, bisa dikatakan ada jin ini di sini ada jin. Saya itu setiap malam jadi melakukan sholat hajat terus. Itu malam yang kedua juga yang datangnya itu Mang. Ular lagi numpuk. Nah, ular numpuk, cuman si ular ini bisa ngomong Mang. Bisa ngomong, kamu capek-capek. Cuman gak saya hiraukan, suaranya wanita. Setelah itu mau pagi Mang. Si ular tuh gak mau pergi. Mau pagi seloyor si ular itu ngelewatin sejadah Mang. Ngelewatin sejadah, saya yakin karena ini bukan ular biasa. Jadi nggak saya bunuh Mang. Nggak saya bunuh. Ya sancanya sih kecil paling segini Mang. Ya golongan 1,5 meter lah, kecil paling setangan saya. Ngelosor, pindah ke sebelah kiri. Nah pindah di sebelah kiri tuh ngojot Mang. Bentuknya wanita Mang. Cantik. Dia tuh sempat ngebasin ekor. Blok. Ngebasin ekor ke saya. Nah si ekor itu begitu pret ngebasin ekor seolah-olah ada logam Mang. Kemprang gitu. Ya saya lihat kayak daun Mang. Kayak daun apa ya kalau itu sisik naga dolar tuh. Kayak daun dolar. Itu ada 3 biji 4 biji. Cuman saya nggak hiraukan, terus saja saya zikir subhanallah 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 gitu. Orang saya bisa zikirnya itu. Jadi ya udah yang dibaca itu aja. Nah akhirnya tuh adzan subuh dia hilang, itu sisik yang 4 lembar itu Mang. Hilang juga Mang. Berarti kan dia belum rela ngasih saya Mang. Kalau dia rela pasti kan ditinggalkan. Saya gitu, oh berarti ini nggak rela nih, belum rela. Cuman dari itu saya sudah mempunyai pandangan yakin bahwa si pemilik empang ini mempunyai perjanjian dengan makhluk tersebut. Akhirnya begitu pagi saya ngasih makan udang. Setelah ngasih makan udang, saya main ke empang sebelah. Saya ngobrol. Pak, terus terang saja Pak. Dari pertama saya tidak pernah mengalami gangguan makhluk astral atau diganggu apa. Ini saya udah 3 hari. Pertama ular, ngeringkel. Terus ular lagi, ngeringkel lagi. Nah yang ketiga ini ular, ngeringkel. Dia ngalih kok berubah menjadi wujudnya wanita cantik tapi ke bawahnya memang ular.
si bapak tersebut itu kalau nggak salah si Mangai orang Brebes itu. Udah lama sih kejadiannya tahun 2005. Si bapak itu orang Brebes. Akhirnya bapak itu senyum. Ya kamunya udah makan uangnya aja. Bilangnya gitu Mangai. Maksudnya gimana Pak? Kamu kan kemarin panen kan berarti kan cair kamu gajian. Nah kamu kan dibayar dapat berapa? Saya dapat 5 juta lebih kata saya tuh. Karena saya uang itu nggak diambil nggak apa, utuh uang saya kata saya. Buat pulang ke Cirebon kemarin kan saya pulang. Ya di situ kamu kan sudah makan uangnya pasti kamu ditagih. Saya ditakut-takutin sama dia Mangai. Pasti kamu akan ditagih nantinya itu. Kamu bisa diwadalin kamu, bisa ditumbalin. Cuman saya dalam hati, aku yakin, lah nggak mungkin. Saya nggak mungkin gitu, saya nggak mungkin. Sok aja, soalnya udah beberapa kali setelah menampa bayaran, tewas. Nampa bayaran sakit, pulang dari situ sakit, tewas. Jadi setelah nampa bayaran itu selalu dikerjain Bang. Sudah banyak korban berarti? Sudah banyak korban. Itu sudah banyak korban. Nah, akhirnya saya haikul yakin, nggak mungkin lah. Makanya dari situ saya ibadah malamnya itu, ibadah sunnah malamnya diperkuat Bang. Diperkuat sama saya. Saya setelah tahu bapak tersebut bilang seperti itu, saya kan tambah yakin, tambah manceleng. Ini saatnya saya nih. Pesugihan tidak dicari tapi datang sendiri. Malah saya punya pikirannya seperti itu, Mang. Karena saya suka berburu pesugihan tadinya, Mang. Ini saya dibayar, pesugihannya datang sendiri. Bahkan dia sudah ngobrol sama saya. Cuman kan saya nggak mau ngeladenin. Dia ngobrol, kamu capek-capek bilangnya gitu. Kan saya nggak respon, udah aja diam aja. Nah terus malam itu, malam lagi saya ibadah sunnah malam itu, saya tambah diperkuat, diperkenceng. Itu yang tadi badannya ular, Mangai. Yang tadinya badannya perempuan cantik, kakinya ular, itu kakinya sekarang kaki manusia, Mangai. Malam yang ini tuh, kakinya kaki manusia. Jelengkenak, udah biarin aja, saya zikir, terus zikir. Nah, waktu saya di tengah-tengah zikir itu, Mangai, dia tuh ada kata-kata begini. Tuh, mau nggak kayak majikan kamu? Bilangnya begitu, Mangai. Hidupnya enak, nggak kesusahan, nggak apa, mau apa keturutan. Saya nggak ngejawab, Mangai. Terus aja zikir saja. Itu orang tambah cantik, Mangai. Makin hari makin cantik. Akhirnya lama-lama dia menunjukkan apa tipu dayanya, Mangai. Menunjukkan tipu dayanya dia. Saya itu bisa dikatakan tidur di atas apa ya? Kayak lembaran daun ini ya, daun suruh, daun sirih itu. Cuman emas, Mangai. Nah setelah itu saya terus aja zikir. Barulah dia ngucap, saya suka sama kamu. Ya kalau suka ya sudah suka. Terus mau apa kata saya. Kalau kamu suka ya di sini nggak apa-apa jadi teman saya bilang gitu. Saya ingin lebih dari itu, oh nggak bisa. Karena saya punya anak istri di rumah. Gampang, dia bilang gitu gampang. Udah saya zikir. Akhirnya jadi setiap malam itu, Mangai. Saya itu ditemenin perempuan cantik, Mangai. Setiap malam ditemenin perempuan cantik. Keliling empang. Ya dia ikut di belakang. Akhirnya saya ditemenin perempuan cantik. Nah mungkin saking jengkelnya dia, Mangai. Saking jengkelnya dia ngajak nikah sama saya. Saya selalu gak mau. Tipu daya lebih mengerikan, Mangai. Itu tipu dayanya lebih mengerikan. Saya melihat apa yang saya lihat itu emas semua, Mangai. Kalau kamu kurang ini tuh. Sampai bangunan itu emas. Kelihatan sama saya sampai bangunan itu emas. Yang penting syaratnya kamu mau ngawin saya. Di situ saya tergoda, Mangai. Saya tergoda akhirnya oke, saya mau nikahin kamu. Kamu punya asma siapa? Kata saya. Nanti bila mana saya kawin dengan kamu, saya kan tahu asmanya kamu kan tahu. Saya bilang asma itu nama, Mangai. Akhirnya dia ngucap,
Amit-amit ya. Nama saya Nyai Dewi Supraba Ayu Mang. Namanya tuh merinding saya ini Mang itu. Wah, kenceng. Akhirnya dia maksa ngejak nikah sama saya Mang. Oke lah. Sekarang kamu mau saya nikahin, tapi saya minta izin untuk ngasih tahu istri saya karena saya punya anak istri di rumah. Walaupun kamu tidak terlihat, tetap saya tidak mau mengkhianati istri saya. Saya bilang gitu. Saya mau ngomong sama istri saya. Akhirnya nunggu panen. Setelah panen, saya dapat bayaran lagi Mang. Jadi saya di situ lama Mang. Hampir 6 bulan 7 bulan di Empang itu saya tuh. Itu saya pulang, saya minta izin sama istri. Saya diizinin Mang. Apalagi itu bukan manusia. Bilang gitu istri saya. Jadi saya kan punya istri 2, yang satu dari makhluk seorang manusia dan yang satu dari siluman bangsa jin ya, yang disebut peri itu makanya. Akhirnya saya pulang ke sana, ke Pati lagi, ke Empang lagi. Malam-malam terus dia datang, dia nemenin saya keliling ngontrol pintu air. Akhirnya saya masuk. Yang dulunya tadinya saya kenceng ibadah sunnah tengah malamnya, akhirnya saya mulai tergoda makanya. Tergoda iman saya mau menikahi Nyai Dewi Supraba Ayu itu. Nah, setelah perjanjian saya mau menikahi kamu. Nah, terus imbasnya apa untuk saya? Sedangkan kamu bukan bangsa manusia. Terus kamu bisa mengabulkan apa semua yang saya inginkan. Terus sebaliknya apa yang kamu inginkan dari saya? Nanti malam kelihatan, bilangnya gitu Mai. Nanti malam kelihatan. Nah setelah itu saya nunggu besok akhirnya saya nunggu malam Mai. Setelah nunggu malam itu saya ngelihat di Empang Mai. Di air itu saya ngelihat istri saya Mang lagi di istri saya itu lagi di sama dia Mang. Pakai pedang. Ya bukan pedang lah segini ya, bukan, kalau pedang kan panjang. Itu lagi ditusuk. Istri saya sampai cengap-cengap itu minta tolong. Nah di situ saya baru sadar makanya merinding saya tuh. Di situ saya baru sadar begini makanya. Oh berarti yang ingin diambil ini istri saya makanya. Karena si Nyai Dewi Supraba Ayu si peri ini mau menguasai saya sepenuhnya makanya. Jadi saya yang awalnya saya mau diwadalin Mang, berhubung saya nggak bisa karena nafsu weton saya kuat Mang, nggak bisa, samar dia sama saya. Nah akhirnya dia menyukai saya, dia dengan tipu daya segala tipu daya ingin menikahi saya. Akhirnya saya termakan tipu daya dia, saya mau menikahi dia dengan syarat saya harus menumbalkan istri saya Mang. Yang setahu saya ini Mang, yang bisa dikorbankan itu yang satu darah satu daging Mang. Tapi ini bukan satu darah satu daging, cuman istri kan. Yang namanya istri kan bukan satu darah satu daging Mang. Biasanya itu istri nggak kena. Tapi sekarang yang dipinta malah istri saya. Nah yang dipinta istri saya itu kan peristiwa itu kan malam Mang. Saya ngelihat di Empang istri saya lagi saya sama dia. Dianya ada berdiri, cuman saya ngelihat yang nusuk-nusuk istri saya itu ya dia, makhluk tersebut itu, si Nyai Dewi itu. Setelah itu saya langsung kemutan sama istri saya Mang. Saya langsung kemutan sama istri saya. Kakak ipar saya ngebel. John ya, ini istri kamu gimana aja? Gimana apa? Ini istri kamu ngedadak sakit ngecamblung Mang. Ngecamblung istri saya tuh. Rupanya waktu istri saya ditujlep-tujlep itu di rumah kerasa Mang. Akhirnya pagi dapat itu dari kabar dari kakak ipar saya langsung pamitan ke yang punya Empang. Yang punya Empang bilang kenapa gini. Udah Pak, judulnya saya
nggak dibayar juga nggak apa-apa, saya sekarang mau pulang, genting kata saya. Begitu saya pulang ke Cirebon, iya istri saya tuh udah ngecamblung makanya. Yang namanya berak itu makanya, istri saya itu berak punten makanya. Berak itu udah di kasur. Itu dalam waktu 1 malam loh. Bukan udah beberapa malam, dalam jarak 1 malam. Jadi begitu malam sama si makhluk itu, istri saya langsung down, langsung nggak bisa apa-apa. Pagi saya dikabarin sama kakak ipar saya langsung pulang. Lihat istri saya tuh si hitam-hitam itu nggak ada, Mai. Mata itu ya, hitam-hitam itu nggak ada. Udah malik tuh putih semua, Mai. Nah terus bahasa yang mengerikan, Mai. Bahasa yang mengerikan, istri saya tuh mau pulang. Mau pulang, Pak. Saya mau, itu merinding saya tuh, Mai. Tuh kenceng. Saya mau pulang, Pak. Saya mau pulang. Lah pulang kemana? Ini rumah kamu. Mau pulang ke kuburan, Mai. Bilangnya mau pulang ke kuburan, mau pulang ke kuburan. Akhirnya di situ, di daerah saya lari ke selatan itu daerah santri, Mangai. Itu di situ ada kiai. Manggil kiai, setelah manggil kiai sama kiai dikasih air apa-apa gini, itu mulai lagi nongol lagi si hitam-hitam itu, Mangai. Mata hitam-hitam nongol lagi. Mulai sadar. Begitu sadar saya tanyain, Mangai. Mama bisa begini kenapa, kata saya. Jadi dia itu waktu saya ngelihat istri saya itu sekitar 2:30 Mangai. Jam 2:30, 3 malam lah. Jadi istri saya tuh lupa nutup hordeng, Mangai. Perasaan tuh begitu istri saya nutup hordeng, ada kakek-kakek sama nenek-nenek. 2 itu cuman wujudnya merah, Mangai, kayak api. Yang jemput istri saya. Nah setelah itu merinding itu makanya sebesar-besaran tuh, sebesar-besaran. Setelah istri saya dijemput sama dia, itu istri saya di sana disimpan di gazebo pendopo lah. Disimpan di pendopo itu yang namanya selimut bagus pisan, Mangai. Apa ya, bukan selimut, kelambu. Kelambu tuh bagus pisan, Mangai. Nah terus si pendopo itu umpak-umpakan di atas. Itu seingat istri saya di situ. Jadi, oh iya, saya nikah, cuman istri saya mau disingkirkan, Mangai. Akhirnya saya ngapel ke sana, ke bos itu, ke bos, saya tidak bisa ngelanjutin lagi lah, kata saya. Tidak bisa ngelanjutin kerja di situ lagi, kata saya tuh. Berarti saya tuh, Mangai, jadi saya punya 2 asumsi, Mangai. Antara si makhluk ini ingin menguasai saya, ataukah memang si pemilik empang ini mau mewadalkan saya nggak bisa cuman ngambil istri saya, Mangai. Nah selama 2 bulan 2 kali panen kan Mas John selalu mendapatkan hasil ya? Iya, gaji itu. Berarti tumbal nggak berjalan tuh si bos? Iya, nggak berjalan. Nggak berjalan. Apa efek di dia? Ya nggak tahu, Mangai. Saya udah nggak mau hubungan lagi. Itu jelas-jelas nyata mau menyakiti keluarga saya. Jelas-jelas nyata, saya kalau yakin. Saya juga kan diiming-imingi nikah sama dia itu. Sama peliharaan si pemilik empang itu. Sama si Nyai Dewi Suprabayu itu. Bahkan dia sampai mengucapkan namanya dia sendiri sama saya seperti itu. Nama saya ini. Kalau mau apa-apa sebut aja nama saya. Saya pasti datangnya. Sekarang kan udah saya sebut apa kerasa merinding. Berarti kan kehadirannya sih sudah ada, cuman kan wujudnya tidak terlihat. Itu mah. Si bos ini memang kaya sekali ya? Ya kalau kaya sih enggak, Mangai. Cuman dia dari hasil buminya banyak. Istilahnya tanah empang gitu. Jarang gagal panennya? Jarang gagal. Memang kata penjaga empang sebelah juga memang seperti itu. Udah tahu mereka ya? Udah tahu, lama akhirnya jebol juga. Karena yang lain maksudnya si bos panen, yang lain mungkin ada gagal panen ya? Gagal panen. Sedangkan kalau melihara udang itu paling susah, Mangai. Sekarang
simpan benih baru. Benih dapat berapa hari, hujan malam itu mati semua. Si ikan nih, si udang itu mati, Mang. Itu risikonya gede itu. Sekarang benih baru beberapa hari, malam dikasih hujan itu mati semua, Mang. Jaminan. Asam ya. Asam ya itu. Jadi si air itu jadinya racun. Itu Mas John belum sempat ijab kabul ya dengan si Putri? Belum. Hampir. Rencananya malam itu. Cuman saya dilihatkan apa resiko saya kalau saya bisa mengawini kamu dan saya bisa menikmati hasil harta dari kamu. Resiko saya apa? Sedangkan memang saya sudah mengerti tipu daya iblis itu, saya sudah mengerti, Mae. Kalau saya terima terus saya ijab kabul, terus saya menikmati hasil harta dari kamu, ya itu konsekuensinya saya itu apa yang dijaminkan. Nanti juga tahu saya diajak keluar, saya dilihat, kasih lihat ke empang ya? Iya, dikasih lihat ya itu istri saya, cilep lagi di itu istri saya. Itu nggak marah setelah itu mereka? Si Putri nggak marah setelah kejadian itu? Enggak. Setelah perang dengan para kiai? Enggak. Jadi begini, Mang. Begitu saya menyaksikan itu, si Putri itu tuh resikonya itu. Yang saya minta hanya itu. Ya sudah, nanti saya mikir dulu. Saya mau tahu keadaan istri saya dulu. Ya. Itu paginya langsung kakak ipar saya ngasih kabar, Mang. Ngasih kabar ke saya langsung pulang. Nah, setelah pulang saya di rumah, terus beberapa kiai itu sempat ada yang tidak sanggup juga, Mae. Sempat ada yang tidak sanggup, terus ada yang ngomong begini. Ya memang tidak enak. Ngomongnya itu kiai itu memang tidak enak. Ini ulah suaminya. Sebenarnya yang bisa nyembuhkan ini suaminya. Karena ini ulah suaminya. Saya jawab, sayanya bisa apa? Saya disuruh nyembuhin istri saya. Saya bilang gitu. Kalau ulah saya memang ini ulah saya. Karena saya menuntut istilahnya ekonomi buat istri saya. Saya ingin memenuhi tanggung jawab saya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cuman mungkin saya salah jalannya saya mengiyakan, terus saya mengucapkan mau iya nikah sama Nyai Dewi Supraba Ayu itu, Mang. Ya. Tuh. Nah, menurut Mas John yang pesugihan yang sudah dilakukan Mas John, pesugihan itu selalu harus tumbal ya? Ya kalau yang benar-benar pesugihan itu memang harus ada tanda tangan, istilahnya perjanjian darah, Mang. Kalau yang namanya darah itu kan bisa disebutkan nyawa itu, Mang. Nyawa. Jadi kalau pesugihan yang benar itu harus ada nyawa. Itu nyawa kita jaminannya, Mang. Ada yang bilang pesugihan tanpa tumbal itu gimana? Nggak ada. Bohong itu? Bohong. Pesugihan apalagi pesugihan putih. Yang namanya pesugihan putih ya kerja. Kan gitu, Mang. Kan itu. Jadi tidak ada yang namanya pesugihan tanpa tumbal itu. Ada juga bensin tanpa timbal ya. Itu sih hanya sekedar apa ya, Mang. Jadi kata-katanya oknum itulah. Itu kata-katanya. Jadi jangan sampai percayalah. Sebab yang saya alami tidak semudah itu, Mang. Saya pernah alami semua. Jadi jangan ya. Ya harusnya jangan lakukan pesugihan. Jangan lakukan seperti itu, jangan lakukan pesugihan, Mang. Kalau ada yang bilang aman ini nggak ada tumbal. Saya baru ngejamin bohong. Tipu muslihat tuh. Tipu muslihat oknum itu. Bohong itu. Karena saya udah istilahnya keliling lah. Jadi menurut Mas John pesugihan orang yang melakukan pesugihan kaya nih. Itu pasti tumbal terus. Ya terus. Dia kaya anggaplah berpuluh-puluh tahun itu tumbal terus. Tumbal terus, ada imbalannya, Mang. Habis dong keluarga dia. Ya gini, Mang. Setelah keluarga habis, itu kan ngampraknya ke tetangga. Oh, orang terdekat. Orang terdekat pasti. Yang sudah makan uangnya gitu. Yang sudah makan uangnya itu. Yang pertama kan keluarga kita sendiri. Yang pertama kalau tidak anak saya, kedua orang tua saya. Saya punya kisah, Mang. Bahkan ini orang tuanya dijadikan pondasi rumahnya dia. Itu pesugihan loh. Itu menyaksikan, Mas John. Menyaksikan. Ya bukannya saya menyaksikan, tapi saya ngobrol langsung dengan pelakunya itu. Itu saya ngobrol langsung dengan pelakunya. Katanya, John, kamu enak. Karena kamu tidak menyaksikan orang tua kamu itu
kalau kamu waktu itu jadi, orang tua kamu jadi pondasi rumah kamu. Jadi yang lebih mengerikan yang ada, yaitu bahkan kepalanya ayah ibunya itu dijadikan pondasi rumahnya dia. Luar biasa, kaya dia. Ya kaya. Oke, itu ditahan dulu nanti untuk kisah berikutnya Mas Jon. Boleh, itu boleh. Itu tapi tidak bukan saya yang mengalami Mang Ai. Itu saya Curhatan pelaku. Kepada saya. Tapi bisa dibedah cerita itu. Bisa dibedah. bisa dipertanggungjawabkan ya, kisahnya nyata begitu. Bisa, iya. Setelah selesai masalah itu Iya. masih nganggur atau sudah kembali ke Truk? Nah, waktu itu kan saya di sana panen sekali, Mang Ai. Nah, panen sekali itu 2 bulan. Terus saya pulang sekitar kurang lebih 5 bulanan, kurang lebih lah 5 bulanan. Terus berhubung kejadian seperti itu, saya mengundurkan diri dari Empang. Ya entah siapa yang gantiin saya nggak tahu Mang Ai. Saya pulang, akhirnya istri saya obatin. Terus jiwanya saya, istilahnya kan itu kan namanya jiwa Mang Ai, bukan Fisik. bukan fisik, bukan dohir. Yang lagi itu kan dia batinnya, dia kan lagi teraniaya lah. Jadi kan mengobatinya harus pakai batin lagi kan. Setelah istri saya benar-benar sehat, benar-benar sembuh, itu saya sempat vakum. Nah, saya sempat vakum sekitar sebulan 2 bulan lah. Itu dari perusahaan saya datang. Dari yang mobil yang saya malik di tol itu. John, saya nyariin kamu. Itu mobil udah jadi. Masih mau niat kerja sama saya apa enggak? Gitu. Bos saya tuh namanya Pak Tatang. Pengurusnya itu. Namanya Pak Tatang. Kalau masih mau kerja, udah berangkat, mobil udah jadi. Mobil belum ada supirnya, belum ada yang bawa. Si Jibul juga nunggu aja di garasi, bilangnya gitu si Pak Tatang itu, si pengurus itu. Ya udah Pak, kata saya, nanti saya minta waktu dulu lah, ini istri saya belum benar-benar sembuh. Ya udah nanti kalau itu kesana aja ya, Jibul juga udah sering ke garasi, cuman kamu nggak ada terus, bilangnya gitu. Soalnya waktu kejadian itu Cikampek kan sama si Jibul Mang Ai, sama si Jibul itu. Jadi kembali bekerja di perusahaan itu? Di perusahaan itu lagi, kembali lagi. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu tambahan kisah dari Mas Jon ya. Iya. Luar biasa yang ini. Hampir saja menikah dengan Iya. siluman ya. Benar. Terus istri saya yang jadi wadal itu Mang Ai. Ya. Ingat Sobat, tadi sudah ada pesan dari Mas Jon, jangan coba-coba lakukan pesugihan karena tidak ada yang gratis di situ. Iya, betul. Semua minta tumbang. Terima kasih Mas Jon. Iya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Iya. Akhir kata, Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.